kebun kakek saya. Nah, tiap panen itu main ke sini, duduk di situ. Belum tahu kalau itu benda sejarah. Belum tahu. Warga ngiranya Ya cuma bong gitu aja kalau warga. makam Cina. Terus kemudian sampai dilaporkan sama Mas Danang. Nah, ceritanya itu lucu, ngopi di atas itu di tapaan Santi Bodro. Nah, saya cerita-cerita sama Mas Danang. Mas Danang malah bilang mungkin bong, enggak Mas, saya bilang gitu. Terus ajak ke situ, ngajak ke sini. Terus tahu gitu. Nah, Tadi dijelaskan terkait ini penemuan prasasti. Iya, berawal dari kami biasa ngopi bareng di Punden Tapaan bersama Mas Jayadi, dan dalam diskusi itu ternyata Mas Jayadi sebagai warga sini bercerita tentang aksara di batu. Waktu itu juga saya, mungkin itu bongpe, dan ternyata beliau mengatakan bahwa bukan Mas. Terus akhirnya kita cek langsung ke lokasi, dan akhirnya dari pengamatan saya ini bukan bongpe, ini prasasti. Nah, bagi saya sebagai orang yang senang sejarah, ini temuan yang sangat luar biasa yang harus segera saya laporkan ke dinas terkait, dan alhamdulillah direspon dengan baik. Nah, saya rasa bahwa ini adalah temuan yang sangat spektakuler bagi kesejarahan di Lasem maupun Kabupaten Rembang. Kenapa? Karena ini bisa menjadi satu-satunya prasasti yang ditemukan saat ini, baik di Rembang, mungkin di Jawa Tengah, bisa jadi di Indonesia, gitu loh. Sebagai kebanggaan bagi kami sebagai pelaku sejarah, gitu loh. Terus kalau aksaranya itu aksara Cina gimana? Ya, kalau untuk aksara memang kan itu nanti biar peneliti yang menyimpulkan, karena memang keterbatasan kami dari pemahaman tentang aksara Cina. Gitu. Identifikasi awal ini tadi yang dilakukan apa saja? Kalau kami sih lebih ke pendataan atau inventarisasi dulu, dokumentasi, terus nanti sebelumnya kan sudah ada laporan ke BPK. Nah, BPK sudah ada tindak lanjut nanti mau ke sini untuk pembacaan ataupun pembersihan selanjutnya nanti biar dilakukan oleh tim ahli dari BPK ataupun ahli filolog aksara Cina. Kami di dinas memang tugasnya hanya sebatas untuk inventarisasi sama pengamanan lokasi lah, sosialisasi ke masyarakat sekitar, menitipkan ODJB karena ini masih objek yang diduga cagar budaya, untuk selanjutnya biar jangan terlalu terpublish dulu karena belum ada kajian lebih lanjut. Ada analisis sementara? Kenapa? Ada analisis sementara? Analisis sementara belum sih Mas. Mungkin tapi ukuran kemungkinan iya untuk ukurannya sih lumayan besar untuk sekelas batu prasasti. Identifikasi awal untuk mungkin makam ataupun ataupun sebuah penanda atau batu penanda itu membutuhkan pembacaan lebih rinci mungkin Mas. Jadi di sini nanti setelah dianalisis kami lebih nanti untuk dibaca secara digital aja Mas. Jadi lebih ke pengamanannya dulu. Untuk analisis selanjutnya mungkin bisa ditindaklanjuti di rumah. Jadi nanti kita bisa koordinasi dengan beberapa filolog aksara Cina, karena memang saya kebetulan juga bukan ahli filolog Cina, jadi belum bisa memberikan komentar apapun. Kami juga menunggu mungkin beberapa para ahli yang memang dia concern di aksara Cina. Ayo sama-sama kita transliterasi bareng-bareng biar bisa mengungkap
apa sih isi sebenarnya dari aksara Cina yang dipahatkan di batu, tertulis di ada 2 batu ini. Sudah bisa Iya. disebut prasasti belum untuk sementara ini? Untuk sementara sudah bisa disebut prasasti. Karena prasasti itu kan secara garis besar pengertiannya itu kan juga tulisan yang dipahatkan di batu. Medianya kan lebih ke batu, terus media-media keras ya, bukan ke arah kertas ya. Jadi kalau prasasti lebih memang ke arah batu. Jadi lebih ke pengertian itu sih. Apapun tulisannya kalau memang itu dipahatkan ke benda yang keras seperti batu itu kan penyebutannya prasasti.